Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua bisa lebih sering dan lebih lama dan lebih mudah juga masuk pada kesadaran jiwa tenang pada setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi. Dan buat sobat yang sudah nonton video ini dan nonton video-video lain yang ada di RTD Channel, saya ucapkan terima kasih. Buat sobat yang kali ini sedang berpuasa di Ramadan tahun 2023, saya ucapkan selamat berpuasa. Buat yang tidak puasa, tidak mengikuti puasa Ramadan, saya pikir sama juga sih. Buat yang mendalami dunia spiritual, pasti laku kesehariannya juga seperti orang yang sedang berpuasa. Karena saya teringat dengan salah satu kata yang dari bahasa Sanskerta namanya upavasa. Upavasa itu duduk, berdiam diri, berasik-asik dengan Tuhan. Nah, yang tidak berpuasa tapi berupavasa pasti banyak ya. Tidak hanya yang muslim saja, tapi juga yang sedang berpuasa di bulan Ramadan ini, umat muslim atau siapa saja yang sedang berpuasa, menghentikan asupan makanan dan minuman masuk ke perut selama kira-kira 18 jam. Itu juga berupavasa sebetulnya. Menurut saya begitu. Nah, kali ini saya ingin sharing mengenai kemelekatan. Ini juga sebetulnya ada hubungannya dengan puasa. Yang saya alami selama beberapa tahun ini melakukan intermittent fasting, dan ketika berpuasa di bulan Ramadan, intermittent fastingnya tetap tapi tidak minum selama sekitaran 18 atau 19 jam ya, 18 jaman mungkin. Ada sebuah hal baru yang saya dapatkan, dan ini ada hubungannya dengan sharing saya kali ini, yaitu kemelekatan. Mungkin yang paling dasar ketika intermittent fasting mengurangi masukan asupan makanan ke dalam diri, sudah banyak hal yang bisa saya dapatkan. Apalagi sekarang tidak ada asupan sama sekali, jadi saya bergantung dengan asupan dari sel-sel atau air atau makanan yang sudah ada di dalam diri. Dan proses autofagi atau kanibalisme sel di dalam diri itu mulai. Autofagi itu sel sehat memakan sel mati, dan ini yang seharusnya terjadi di dalam diri kita. Dan ini bukan hanya terjadi di tingkat sel, menurut saya ini terjadi juga di tingkat spiritual atau tauhid kalau umat muslim bilangnya, yaitu mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Kalau di bidang energi spiritual, maka semuanya dikembalikan ke asupan energi spiritual yang ada di dalam diri, yang gunanya untuk menghidupi setiap bagian dari diri. Awal-awalnya mungkin tidak kerasa, tapi setelah beberapa jam pasti mulai kerasa. Buat yang sudah terbiasa intermittent fasting seperti saya, ini akan jadi belajar hal yang baru, karena tidak hanya makanan yang tidak masuk, tapi minuman juga tidak masuk. Nah, kalau di sisi spiritual atau tauhidnya, benar-benar akhirnya menggantungkan diri kepada apa yang ada di dalam diri. Awalnya mungkin sumber energinya bergantung kepada lemak. Lemak-lemak yang masih rebahan di dalam diri, yang biasanya tidak aktif, ini saatnya diaktifkan. Kalau sudah terbiasa intermittent fasting, lemaknya makin habis, lemak-lemak yang rebah itu makin sedikit yang bisa disuruh untuk aktif lagi, karena stoknya menipis ya, lemak-lemaknya juga menipis. Akhirnya proses autofagi berlangsung, kebutuhan sel untuk hidup itu yang biasanya didapat dari makanan
Akhirnya sekarang sel hidup itu berusaha makan sel yang tidak sehat. Nah, ini sangat menguntungkan buat kesehatan. Ketika sel yang tidak sehat itu makin banyak habisnya, sudah makin sedikit stoknya di dalam diri, maka sel-sel itu kembali lagi ke defaultnya, yaitu mendapatkan asupan energi dari energi murni yang ada di dalam diri, yaitu dari bagian percikan cahaya Tuhan atau ruh. Nah, itu sumbernya energi spiritual. Dan ini ternyata membuat saya bisa sharing mengenai kemelekatan. Ada hal baru yang saya dapatkan, yaitu kemelekatan. Nah, saya mulai sharingnya. Ini ada hubungannya dengan berpuasa. Kemelekatan saya terhadap dulu awalnya makanan, sekarang minuman itu jadi kalau hilang sih enggak, ada juga, masih ada. Karena itu program bawah sadar, program yang dimasukkan di dalam pikiran saya sendiri selama bertahun-tahun. Semenjak saya kecil sampai sekarang. Kalau butuh energi, pasti dari asupan dari luar dulu, dari makanan. Kalau sekarang tidak, dari dalam. Jadi pelan-pelan saya mulai bisa tahu bahwa saya punya kemelekatan terhadap waktu awalnya makanan, sekarang minuman. Itu mulai saya ketahui, begitu, mulai saya bisa sadari. Nah, kemelekatan menurut saya adalah produk dari diri palsu. Tapi jangan bukan hanya pada diri palsu. Nanti sharing saya akan masuk kepada kemelekatan itu bukan hanya ada di diri palsu, tapi juga ada di diri sejati. Kemelekatan adalah produk dari diri palsu. Jiwa tenang adalah salah satu bagian dari jiwa. Ada 7 lapisan kesadaran yang ada di dalam jiwa kita. Pada posisi jiwa tenang inilah kesadaran Tuhan akan lebih mudah diraih. Akan lebih banyak informasi yang datang dari Tuhan. Yang wakilnya di dalam diri kita itu adalah percikan cahaya Tuhan atau sering disebut sebagai ruh atau spirit atau atman. Ada lebih banyak bimbingan yang membuat kita bisa mudah menjalani kehidupan. Kesadaran Tuhan adalah sebuah sistem yang aktif manakala kita bisa terhubung dengan bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita sendiri. Jika kesadaran logika adalah saat di mana pikiran kita aktif, maka God consciousness atau kesadaran Tuhan adalah saat di mana percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita aktif. Kondisi tenang adalah sebuah cara berkomunikasi dengan Tuhan yang maha segalanya, yang mempersiapkan cara atau metode bagi kita sebagai makhluknya untuk bisa berkomunikasi dengannya. Sebagai informasi, lapisan-lapisan kesadaran yang ada di dalam diri kita dimulai dari bagian yang paling luar adalah kesadaran logika. Kemudian kesadaran jiwa. Nah, kesadaran jiwa ini bagiannya adalah kesadaran jiwa keinginan, kesadaran jiwa amarah, kesadaran jiwa ego. 3 bagian tersebut sering saya sebut sebagai diri palsu. Kemudian ada kesadaran jiwa tenang, perbatasan antara kesadaran diri palsu dan diri sejati. Kesadaran diri sejati itu bagiannya ada 3, yaitu kesadaran jiwa bijak, kesadaran jiwa murni, kesadaran jiwa suci, dan kemudian masuk kepada kesadaran yang mungkin terdalam yang ada pada diri kita, yaitu kesadaran ruh. Kesadaran ruh ada 3 lagi lapisannya. Inilah letak kesadaran Tuhan. Bagian kesadaran ruh itu ada kesadaran ruhani, kesadaran ruh suci, dan kesadaran ruh Tuhan. Kali ini saya akan mencoba sharing mengenai kemelekatan. Video ini itu sebetulnya adalah catatan bagi diri saya sendiri. Maaf ya sob, kering. Biasanya saya kan minum, sekarang enggak. Kemelekatan adalah sebuah produk yang muncul dari aktifnya diri palsu. Masih ingat kan diri palsu itu apa aja? Ada jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Sebagai manusia yang katanya paling sempurna dibandingkan makhluk lain, kenapa sempurna? Karena punya diri palsu.
Jika diri palsu ini diatur dengan baik, maka diri palsu ini juga ada gunanya, sob. Coba sobat masuk ke dalam kesadaran jiwa tenang. Mulailah mencari kondisi fisik yang rileks. Amati suasana yang ada. Atur nafas, ucapkan pinnya. Rileks, tenang, damai. Jika sobat sudah ikuti program saya, maka sobat tentu sudah pernah melatih metode relaksasi energi ya. Dipadukan dengan terapi jarak jauh pembersihan energi negatif, maka hasilnya akan membuat sobat bisa lebih cepat masuk ke dalam kondisi tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang, kita akan lebih bisa menyadari diri palsu, serta logika ataupun asumsi. Letak kemelekatan adalah pada diri palsu, pada jiwa ego, jiwa amarah, dan jiwa keinginan. Bolehkah kita sebagai manusia ini memiliki kemelekatan, sob? Boleh nggak menurut sobat? Coba sobat sharing dengan saya di kolom komentar ya. Tapi coba ikuti terus sharing saya mengenai kemelekatan ini ya. Kalau kesadaran kita masih ada pada kesadaran logika yang masih memiliki dualitas, maka jawabannya bisa boleh dan tidak. Tapi jika kesadaran kita minimal ada pada kesadaran jiwa tenang, atau lebih baik lagi masuk sampai pada kesadaran spiritual, masuk sampai kesadaran Tuhan, maka kemelekatan adalah sebuah sarana atau alat mencapai sebuah tujuan loh sob. Kita harus mengenali apa sih kemelekatan itu, kemudian baru setelah itu bisa kita lampaui kemelekatan tersebut. Pada saat itulah kita mewujudkan ketidakmelekatan. Akan tetapi, jika kita berpandangan bahwa kita tidak boleh melekat pada sesuatu, maka kita belumlah terbebas dari kemelekatan. Pada dasarnya adalah bukan menentang kemelekatan seakan-akan ada sebuah hukum tertentu yang melarangnya. Intinya adalah mengamati, menyadari, dan memutuskan. Lalu kita bertanya, apa sebenarnya kemelekatan itu? Apakah kemelekatan terhadap sesuatu membawa kebahagiaan atau malah penderitaan ya sob? Pelan-pelan barulah kita memperoleh pemahaman. Kita mulai mengerti apa sih kemelekatan itu, dan akhirnya kita bisa melampaui, atau dalam bahasa yang lain kita bisa melepaskan diri dari kemelekatan tersebut. Jika kita langsung melihat dengan sudut pandang bahwa kita tidak boleh melekat pada apapun, maka kita akhirnya akan berpikiran seperti ini. Saya tidak bisa menjadi manusia yang lebih baik karena saya mencintai istri saya. Karena saya terikat padanya. Saya mencintainya dan saya tidak bisa melepaskannya. Saya tidak mungkin menyuruhnya pergi begitu saja. Ini dulu sama senior-senior saya tuh sering ditanyakan, ada nggak kemelekatan dalam diri saya ketika saya sudah punya istri? Bagaimana kalau istri saya pergi? Bagaimana kalau istri saya digoda? Ini pertanyaan jebakan sebetulnya pada saat itu ya. Tapi saya baru sadari ini sekarang bahwa itu adalah pertanyaan jebakan. Pikiran-pikiran kita mengenai kemelekatan itu sebenarnya berasal dari pandangan bahwa kita tidak boleh melekat. Memahami kemelekatan bukan berarti kita harus menjauh dari istri kita. Hal ini sebenarnya berarti kita membebaskan diri dari pandangan salah tentang kita dan istri kita, tentang istri saya atau istri sobat sendiri. Lalu kita akan menemukan adanya kasih di sana. Tetapi ketika kasih itu muncul, kemelekatan mulai bisa pelan-pelan dilampaui. Kasih yang tidak tercemari, tidak melekat, dan tidak berusaha memiliki. Pikiran murni yang berasal dari kedalaman diri, bisa jadi itu berasal dari navigator ya. Pikiran murni yang benar-benar bisa mempedulikan orang lain dan mengasihi dengan makna kasih yang sejati. Tetapi adanya kemelekatan
akan selalu mencemari kasih yang sejati tadi. Jika sobat mengasihi seseorang dan mulai berusaha memiliki, keadaan akan menjadi rumit. Selanjutnya, apa yang sobat kasihi akan menyebabkan sobat menderita. Bagaimana lagi jika soal ketuhanan? Apakah boleh ada kemelekatan? Bagaimana kita menghadapinya dengan jiwa tenang? Nanti saya akan sharing mengenai ini di bagian kedua ya. Lebih sering yang dibahas di khalayak umum adalah mengenai kemelekatan kita pada hal-hal duniawi. Wajar lah ya, karena kita masih hidup di dunia, masih punya pikiran, masih punya diri palsu. Misalnya saja kemelekatan pada harta, benda, karir, jabatan, usaha, hutang piutang, keluarga, dan lain-lain. Termasuk pada trauma, kesedihan, kesulitan, ketakutan, kebanggaan, kebahagiaan, bahkan pada hidup sob. Kemelekatan kita pada hal-hal tersebut adalah awal mula dari munculnya masalah. Awal mula terjadinya bencana. Inilah yang membuat hidup kita dihiasi dengan penderitaan. Jika kita berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, ini kadang-kadang membuat aktifnya jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan tentunya. Kita pastinya menjadi bahagia. Bahagia yang tak terkontrol. Nah kadang-kadang begitu nih. Karena saya sering kan bilang bahwa senang dan susah itu sama. Dan saya juga masih belajar hal tersebut. Masih sering terjebak juga dengan kesenangan. Sering juga terjebak dengan kebahagiaan. Bahagia yang tak terkontrol membuat kita memiliki kemelekatan yang semakin mendalam. Dan karena kita sering lupa atau jarang melatih diri, ini saya nih, atau bahkan tidak pernah paham mengenai kesadaran jiwa tenang. Nah, saya sering melatih tapi sering lupa. Kadang-kadang malah suka nggak paham apa sih ketenangan itu gitu. Maka kita sering tak sadar dengan kemelekatan yang hadir. Mungkin bukan kita ya, tapi saya tadi. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan untuk bersyukur, tidak riak, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak lupa akan orang lain. Dan kita diingatkan untuk bersedekah, berbagi, memiliki hati yang ringan untuk membantu sesama dan alam ini. Sesungguhnya peringatan itu bertujuan agar kita tidak melekat pada apa yang sudah kita capai. Seberapapun beruntungnya kehidupan kita, rezeki lancar, karir menanjak, keluarga sehat, semua harta benda yang diinginkan mulai hadir, membuat hidup berkecukupan. Akhirnya kita mulai masuk pada golongan sejahtera. Ingatlah ini adalah jebakan dunia juga loh sob. Nah kalau jebakan dunia itu mulai datang, biasanya saya segera masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lakukan relaksasi energi sehingga bisa cepat memahami dan mengatur kemelekatan yang muncul. Teorinya begitu, prakteknya tapi ya, aturlah dulu diri palsu, setelah itu kemelekatan menjadi relatif mudah untuk diamati. Akhirnya bisa dilampaui, kemudian katanya sih bisa dikendalikan. Para master yang bilang begitu. Kalau saya masih belajar pada pengamatan. Begitu pula dengan mereka yang sekarang sedang banyak mengalami kesialan hidup. Sedang merasa susah, kekurangan, tertatih-tatih jalan hidupnya, terseok-seok, merasa rendah diri, kalah, kecewa, sakit. Semua ini juga bentuk kemelekatan duniawi loh sob. Ya begitulah. Akan ada banyak kemelekatan. Kemelekatan itu bukan hanya soal senang, tapi susah juga kemelekatan karena dia nempel dalam diri kita. Pengamatan saya setelah 2 hari puasa ini akan hadirnya kemelekatan itu menjadi lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Karena sebelumnya mungkin saya masih bisa minum ya, tidak makan tapi minum. Nah kalau sekarang mulai tidak minum, muncullah ide mengenai sharing tentang kemelekatan ini. Nah sob, sharing saya akan terus berlanjut, ada video part keduanya yang mungkin mengenai kemelekatan bukan hanya pada
hal duniawi, tapi hal ilahiyah juga ada loh kemelekatan itu. Seperti apa sih sharingnya? Nah, tunggu part keduanya ya. Buat sobat yang punya pengalaman mengenai kemelekatan dunia seperti apa yang tadi saya sharingkan, yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Kita saling berbagi pendapat, kita saling berbagi kekuatan juga, saling berbagi referensi, sehingga kita bisa dapatkan sudut pandang yang berbeda, karena setiap orang, sobat juga pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri. Gitu aja sharing saya biar gak kepanjangan. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Saya ucapkan juga selamat berpuasa, selamat menikmati duduk berdua, berasik-asik dengan Tuhan yang ada dalam dirinya, dalam diri sobat sendiri. Sehingga sobat juga bisa mulai mengamati dengan detail hal-hal apa saja sih yang ada di dalam diri. Nggak hanya ada Tuhan, tapi juga ada malaikat, ada iblis, ada duniawi, ada surgawi, ada macam-macam hal lah ya. Yuk sob, ikutan sharing dengan saya. Begitu aja sharing saya kali ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Terima kasih udah nonton. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.